Selamat sore adik-adik, Shalom. Senang sekali sore hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah Kids for Christ Ministry. Kakak berharap adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Oke adik-adik, mari bangkit berdiri. Kita akan mulaikan ibadah kita di sore hari ini. Naikkan pujian di hadapan Tuhan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari bersyukur, katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di sore hari ini kami anak-anak-Mu mau memuji, menyembah dan mengagungkan nama-Mu. Ya Tuhan, mari Engkau bersama-sama dengan kami di saat ini. Berkati kakak-kakak yang melayani, adik-adik yang beribadah di rumah. Mari Engkau berkati kami semua, biar kiranya pikiran kami tetap fokus kepadamu. Ibadah di sore hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Haleluya, amin. Oke adik-adik, tetap tinggal berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Semuanya kita akan bersuka cita karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kita. Happy ya ya ya, happy ya 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 ya.
Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Dalam, dalam, dalam sungguh. Aku cinta Yesus. Dalam, dalam, dalam sungguh. Cintaku dalam, 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 dalam sungguh. Cintaku dalam, 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 dalam sungguh. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Oke adik-adik, silakan duduk kembali. Saat ini kita akan melihat penampilan dari teman kita. Jingkong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, leher panjang, kaki pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Bye. Oke adik-adik, bangkit berdiri kembali. Kita masih akan memuji Tuhan, bergembira bersama karena hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira, Tuhan senang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk adik-adik. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Naikkan pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku
Selamat sore adik-adik, shalom. Kakak percaya ada di rumah tetap sehat, semua dalam perlindungan Tuhan. Mari sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur sore hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Dan saat ini kami akan dengarkan cerita firman Tuhan. Roh Apika-Engki akan melayani, ada di rumah boleh duduk diam. Roh Kudus berikan pengertian, boleh mengerti setiap firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa bersyukur, haleluya, amin. Apa yang harus kita lakukan sebelum kita dengar cerita firman Tuhan? Bangkit berdiri adik-adik, dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Sekali lagi, dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Silakan duduk kembali. Iya, sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan, kita akan menyaksikan film yang berikut ini. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Ia dinamai Esau. Keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Ia dinamai Yakub. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, datanglah Esau dengan lelah dari padang. Yakub sedang memasak sesuatu. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Oke, mari buka Alkitab kita masing-masing. Yang sudah bisa baca,
Mari buka di dalam Kejadian pasal yang ke-25. Kejadian pasal yang ke-25 ayat 19 sampai ayat yang ke-27. Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai yang ayat ke-27. Kayak yang dibacakan, judul perikopnya di situ tentang Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padang Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapakah aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Ayat 23 firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Ayat 27, lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, kalau adik-adik ingat, minggu yang lalu kita belajar tentang siapa? Masih ingat minggu lalu belajar tentang siapa? Tentang Ishak. Nah, sore hari ini kita belajar tentang Esau dan Yakub. Siapakah Esau dan Yakub? Nah, Esau dan Yakub adalah anak dari Ishak yang kita belajar minggu lalu. Nah, sekarang kita belajar tentang Esau dan Yakub, anak dari Ishak. Nah, jadi yang sudah kita baca tadi, ternyata Ishak waktu dia mengambil istrinya yaitu Ribka, ya Tuhan belum mengaruniakan mereka anak. Kenapa? Karena Ribka mandul. Mandul artinya tidak bisa mempunyai anak. Pada waktu itu Ishak berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan mengabulkan doa Ishak, dan mengandunglah tante Ribka, istri dari Om Ishak. Nah, jadi ternyata waktu dia mengandung, Tuhan katakan bahwa di dalam kandungannya itu ada 2 suku bangsa yang akan lahir, yang akan berpencar, dan dikatakan bahwa anak yang muda akan menjadi lebih kuat daripada anak yang sulung, dan anak yang sulung akan menjadi hamba dari anak yang bungsu, yang adik. Siapakah itu? Esau dan Yakub. Nah, jadi padahal kita tahu kan adik-adik ya. Jadi padahal kalau anak yang sulung biasanya dia yang disebut tuh pewaris. Dia itu hak kesulungan, berkatnya akan turun kepada Esau, kakak. Tapi Tuhan sudah berfirman bahwa ternyata bukan Esau yang kakak yang akan diberkati sebagai hak sulung, tetapi adiknya Yakub. Nah, kita lihat apakah firman Tuhan terjadi. Nah, ternyata firman Tuhan terjadi bahwa Yakub diberkati luar biasa oleh Tuhan. Bukan berarti Esau tidak diberkati. Esau diberkati, tetapi hak kesulungan berkat Tuhan dari Abraham, Ishak, dan ke Yakub, bukan Esau. Nah, jadi kalau kita belajar, kita baca, ternyata Esau dan Yakub ini mereka saudara kembar, tetapi berbeda perawakannya, berbeda sifat karakternya. Esau dikatakan dia suka tinggal di padang dan suka berburu, tetapi Yakub dia suka tinggal di kemah dan dia orang yang tenang, diam. Dia suka tinggal di kemah, jadi dia anak rumahan. Kalau Esau dia suka keluar, tidak suka tinggal di rumah. Nah, tapi ternyata Tuhan memberkati Yakub luar biasa.
Dan kita tahu nanti mungkin minggu-minggu depan kita akan belajar bagaimana Yakub mempunyai anak. Ada yang ingat Yakub punya anak berapa? 12 anak. Nah, dari 12 anak ini, inilah yang akan menjadi cikal bakal bangsa Israel tercipta. Bangsa yang besar, bangsa yang kuat. Dari 12 suku, anak-anak Yakub, terlahirnya bangsa Israel yang kuat yang kita tahu sampai saat ini. Nah, jadi luar biasa firman Tuhan yang kita belajar saat ini. Bahwa firman Tuhan itu pasti digenapi. Firman Tuhan itu pasti terjadi. Apapun siapapun kita. Mungkin Yakub karena diam di rumah, dia mungkin apa yang kita bilang sekarang, kuper, tidak suka keluar, anak manja mungkin, anak rumahan. Tapi lihat Tuhan memberkati dan Tuhan katakan dia akan lebih kuat dari kakaknya. Dia akan jadi tuan bukan hamba. Nah, siapapun kita saat ini Tuhan sanggup memberkati kita. Amin. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan pasti digenapi lewat Yakub, lewat Kainki, dan lewat kita semua adik-adik di rumah. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami belajar dan kami belajar mempercayai, yakin Tuhan bahwa firman-Mu tidak pernah gagal. Pasti terjadi. Apa yang Tuhan sudah firmankan pasti digenapi. Kalau firman-Mu digenapi lewat Yakub Tuhan, kayak percaya firman-Mu digenapi lewat kami, lewat adik-adik di rumah yang sudah mendengarkan firman Tuhan, yang sudah beribadah kepada Tuhan. Apapun kami, siapapun kami, keadaan kami Tuhan, keadaan yang sulit saat ini, pandemi yang terjadi, kami percaya Tuhan tetap memberkati kami, Tuhan tetap mengangkat kami, Tuhan tetap melindungi, menjaga kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, haleluya. Amin, amin, amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat sore hari ini kami mau memberikan persembahan. Biar dengan tulus hati kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan berikan persembahan. Dan bangkit berdiri adik-adik, kita akan akhiri ibadah di sore hari ini. Naikkan pujian di hadapan Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya, hanya sampai selamanya, sampai selamanya, hanya sampai selamanya, sampai selamanya, hanya Engkau Yesusku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Buat sore hari ini Tuhan sudah tolong ibadah Kids for Christ kami. Berdoa Tuhan Yesus berkati setiap kakak-kakak kami yang sudah melayani. Semua yang sudah melayani tanpa terkecuali diberkati oleh Tuhan. Kembalikan kekuatan yang baru, terus setia melayani Tuhan. Berdoa setiap firman yang sudah kami dengarkan, Tuhan tolong ajar kami terus percaya, yakin bahwa setiap firman Tuhan tidak pernah gagal, tidak pernah akan kembali dengan sia-sia, dan pasti firman digenapi Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami tahu kami semua diberkati oleh Tuhan. Seperti Yakub diberkati, kami percaya setiap kami diberkati oleh Tuhan. Persembahan yang sudah diberikan, Tuhan berkati. Tangan-tangan yang sudah memberi diberkati oleh Tuhan. Berdoa untuk orang tua, biar terus diberikan sehat, kuat, lindungi oleh Tuhan. Terus akan membawa, menuntun setiap adik-adik yang ada, terus semakin mengenal dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa pertemukan kami kembali minggu depan untuk kami terus setia, rajin beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Adik-adik di rumah, Tuhan tolong terus jaga, lindungi mereka tetap sehat, kuat,
dalam perlindungan, dalam anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa kembali minggu depan. God bless you.